Baik. Yang berikutnya, renungan berikutnya, yang keberapa? Yang ketiga ya. Jika seorang terkena musibah atau ujian yang menyedihkan dia, yakinlah bahwa setiap musibah tersebut akan mengurangi dosa-dosanya, menggugurkan apa? Dosa-dosanya, kafarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah suatu musibah menimpamu kecuali akibat ulah perbuatanmu dan Allah memaafkan banyak kesalahanmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Apapun yang menimpa keburukan kepadamu, maka karena dirimu sendiri. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adan wala syauka yushaquha illa kafarallahu bi khatayahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim ditimpa dengan wasab. Wasab itu sakit. Dia sakit. Sakit kalau menimpanya, kalau dia sabar, mengurangi dosa-dosanya. Bahkan ada seorang mengeluh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tusubbil humma." Wahai si fulanah, jangan kau cela demam. Fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kir khabathal hadid. Sungguhnya demam itu bisa menghilangkan dosa-dosa seorang anak Adam sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karatan besi. Ternyata kalau kita kena demam, kita sabar, mengurangi apa? Dosa-dosa kita. Kalau demam saja mengurangi dosa-dosa, apalagi yang lainnya. Seorang kalau terkena musibah, kena sakit, sabar. Karena penyakit yang dialami itu ternyata mengurangi dosa-dosanya. Jangan mengeluh, jangan kemudian protes, jangan sabar. Kita berobat, bukan berarti kita enggak berobat. Tetapi dalam usaha kita berobat, dalam usaha kita menyembuhkan diri, kita bersabar. Karena tidaklah penyakit menimpa kita kecuali akan mengurangi dosa-dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala nasabin." Bahkan keletihan yang dia rasakan. Dia kerja, mungkin berjam-jam kerja untuk mencari nafkah buat anak istrinya. Istrinya nuntut, anak-anaknya nuntut, ya dia harus kerja. Kita tahu sebagian anak-anak tidak peduli, pokoknya ayah harus bayar SPP ya. Ayah harus bayar SPP, sementara SPP mahal. Sebagian orang sekolah, ya akhi, sekolah mahal sekali, mau sekolah 70 juta, 80 juta, 40 juta. SPP per bulan berapa? 2 juta, 2,5 juta. Nanti setiap satu semester tambah lagi uang pendaftaran. Sebagian sekolah bahkan kalau belum lunas tidak bisa terima raport. Anaknya malu, masa tidak bisa terima raport? Ayahnya setengah mati. Kerja keras, setengah mati, banting tulang, kurang keringat. Semua keletihan yang dia rasakan, kalau diniatkan karena Allah akan menghapuskan apa? Dosa-dosanya. Tambah pahala dan menghapuskan dosa-dosanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala nasabin wala hazanin." Seluruh kesedihan yang dia rasakan tentang masa lalu yang dia ingat-ingat, yang menimpanya, ya kehidupan, dalam kehidupannya ujian banyak, tentang keluarganya, tentang anaknya mungkin, tentang ekonominya, tentang perusahaannya, tentang yang buat dia sedih. Kalau dia ingat itu semua, maka ini akan mengurangi dosa-dosanya. Wala hammin, bahkan kekhawatiran. Ham itu kekhawatiran masa depan. Dia khawatir nanti bagaimana nanti ke depan. Dia bersabar, ya. Kalau dia bersabar maka akan mengurangi dosa-dosanya. Kemudian wala ghammin. Ghammin itu apa? Kegelisahan. Tahu-tahu hatinya gelisah, tidak tenang. Ada apa ini? Kalau dia hadapi karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan mengurangi dosa-dosanya. Wala adzan. Tidak ada gangguan pun menimpa dia. Ada orang menjatuhkan dirinya, ada orang menuduh dia tidak. Ada orang mengambil hartanya, ada orang mengganggu fisiknya, ada orang melukainya. Semua gangguan yang mengenai dirinya, kalau dia hadapi dengan sabar, maka akan mengurangi apa? Dosa-dosanya. Wala syauka yushaquha, bahkan duri yang terkena kakinya akan mengurangi dosa-dosanya. Dalam hadis, senantiasa seorang hamba diberi ujian oleh Allah sampai dia berjalan di atas muka bumi, tidak ada satu titik dosa pun yang ada pada dirinya. Kenapa? Dia selalu disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tatkala kita tahu segala yang tidak kita sukai, ya, itu ternyata mengurangi dosa-dosa kita, maka membuat kita lebih bersabar. Ya memang siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Kita semua punya dosa ya. Apalagi zaman sekarang ya, dengan dunia medsos, siapa yang tidak punya dosa? Ya. Kita saja buka YouTube ya, mau nonton ustaz ceramah, sebelahnya kadang cewek-cewek ya. Jadi kita alhamdulillah astagfirullah. Dan kenyataan seperti itu. Terkadang kita nonton ustaz ceramah, tahu-tahu iklannya cewek. Kemudian dengan seksinya luar biasa ya. Kadang-kadang kita nonton berita politik, yang bawa berita cantik jelita ya, dan macam-macamnya. Kita nonton berita, tidak ada nonton berita sambil astagfirullah. Enggak ada, semuanya pasti melotot. Nonton dengan tegang ya. Dan itu semua dosa ya. Belum kita komentar ini mungkin analisa politik yang ngawur, ngomong bicara sembarang. Intinya dosa kita itu banyak. Kalau kita terkena musibah wajar. Tapi itu semua akan mengurangi apa? Dosa-dosa kita.